Satu kata, apa problem bangsa ini? Satu kata, korupsi. Untuk bisa memberantas korupsi, ya transparansi. Untuk bisa transparansi, lakukan digitalisasi semua. Untuk bisa lakukan itu semua, Anda butuh macan sejati, bukan macan sirkus. Yo guys, ini kasus korupsi nih. Lo bayangin deh, 193 triliun di Pertamina. Meledak kan? Kayak bom atom di depan mata kita semua guys. Nah, skandal gede ini nih, bikin publik apa? Nganga kan? Termasuk gua. Tapi selama ini nih, kan cuma bisik-bisik doang dong di belakang layar. Nah, akhirnya suara yang kita tunggu-tunggu nih, keluar juga guys. Mantan komisaris utama Pertamina, BTP alias Ahok nih. Yes bro, Ahok ngomong. Dan kali ini nih, doi nggak main-main loh. Langsung bikin kuping panas, siapa aja yang denger. Ya seperti biasa guys, Ahok nggak datang dengan bisikan halus. Doi ini datang dengan gelegar petir yang bisa bikin jantung para pejabat berdetak lebih cepat guys. Ini bukan cuma ngomong biasa loh ya. Doi ini bawa amunisi berat. Rekaman rapat internal Pertamina. Coba lo bayangin deh. Di rekaman itu, Ahok memaki-maki direksi sampai habis-habisan. Nah, ini menurut Ahok nih, ini direksi pada hobi lobi-lobi menteri guys. Komisaris aja nih, kebanyakan titipan kementerian. Gitu katanya. Dengan nada yang bikin bulu kuduk berdiri. Alias, ya semua kunci nih, posisi kunci di Pertamina, lebih ditentukan berdasarkan kedekatan politik. Bukan kompetensi. Mereka sibuk mengamankan kursi masing-masing, bukan mengurus efisiensi bisnis. Ini bukan sekedar omon-omon. Ini borok Pertamina loh ini, yang dibuka lebar-lebar oleh Ahok. Sampai bau busuknya nih, kecium dong, iya kan? Seantero negeri guys. Ini di podcast SCTV dan Narasi. Ahok nggak hanya bicara, doi meledak. Dengan rekaman nih, rapat internal di tangannya, Ahok membeberkan bagaimana doi pernah ngegas dan maki-maki direksi loh ini. Karena kelakuan mereka yang lebih sibuk lobi sana-sini ketimbang mengurus bisnis perusahaan guys. Ya, nggak heran kalau Pertamina nih lebih mirip sapi perah bro daripada perusahaan energi yang sehat. Nah, Ahok nggak berhenti di situ nih. Doi ngegas abis. Bilang nih, ada tangan berkuasa yang ikut main di balik mega korupsi itu. Menurut lo siapa coba? Wait, what? Ini serius bro. Bahkan nih, sejak 2020 lalu, doi kan bilang, Kementerian BUMN harusnya dibubarkan. Kita butuh semacam Indonesia Incorporation. Bukan super holding yang cuma jadi tempat main boneka. Gitu kata doi. Ini sindiran keras loh ini, dan bikin kita mikir loh. Siapa nih sebenarnya nih yang pegang kendali di sini? Apa iya cuma direksi doang nih yang nakal? Atau ada bos besar yang ngatur dari atas? Menurut kalian gimana? Nah, lalu nih lanjut ya ke fakta lain ya yang bikin geleng-geleng kepala juga. Aku juga cerita nih, Peruri. Iya, perusahaan pencetak duit itu tuh. Minta 500 miliar cuma buat urusan paperless di Pertamina. Nah, menurut Ahok, masa tanda tangan digital doang nih, segitu harganya? Gitu katanya. Gila apa? Ungkap dengan nada kesal bro. Belum lagi nih, Ahok dari tahun 2020, kan udah teriak kan? Lupa nggak lo? Soal utang Pertamina yang udah tembus nih 16 miliar US dollar. Ini kata Ahok ya, tiap kali otaknya cuma minjem duit, akuisisi lagi, minjem lagi, kayak gitu terus. Gitu guys.
Doi bongkar abis dan bikin kita ngeri nih. Ini sebetulnya duit negara kemana aja bro? Nah, ini yang bikin publik beneran naik darah nih menurut gue nih. Yaitu dugaan nih oplosan minyak. Publik mulai bertanya-tanya nih. Ini bener nggak sih? Selama ini kita beli Pertamax, tapi yang masuk nih ke tangki kita nih, mobil kita atau motor kita, sebenarnya Pertalite. Kalau dugaan ini benar, ini kalau benar ya, ini sih nggak cuma rugiin negara 193 triliun ya, tapi juga keterlaluan menurut gua. Ahok kan juga bilang kan, masa harus Komut nih yang ngecek teknisnya? Tapi intinya nih, BBM oplosan, ini permainan kotor guys. Ini harus dibuktikan apakah ucapan Ahok benar ya dengan cara apa? Melalui penyidikan. Dan kalau benar apa yang diucapkan, ini harus diungkap tuntas. Pertamina harus berani buka-bukaan loh ini. Dan publik nggak mau ini jadi sekedar drama sesaat. Semua harus diusut tuntas guys. Yuk kita dukung kejaksaan buka lebar. Apa benar nih praktek kayak gini emang benar-benar jalan? Atau jangan-jangan ini cuma isu pengalian isu lainnya? Seperti apa? Dan antara. Ayo. Harapan publik, bongkar dong. Sampai pucuknya. Sampai aktor intelektualnya. Kasus ini nggak bisa berhenti di satu atau beberapa orang aja nih. 193 triliun bos. Itu angka yang nggak main-main loh. Kalau ini dibiarkan, sama aja negara tutup mata dong terhadap maling besar. Iya kan? Nah, kita nih, publik berharap kasus ini segera disidangkan. Biar terang benderang. Kalau benar nih, ada oplosan minyak, pelaku nih harus dihukum berat. Nah, Ahok sendiri kan bilang kan, doi siap bantu kejaksaan buka semua tabir. Kata doi nih, saya punya rekaman, saya siap buka-bukaan. Nah, tuh. Kurang apa lagi coba? Ini yang bikin kita kepo kan? Siapa aja nih oknum yang bakal keciduk? Aktor intelektualnya keciduk nggak? Nah, kasus ini jalan dari tahun 2018 sampai 2023. Artinya, semua yang terlibat harus tanggung jawab dong. Sampai ke aktor intelektualnya siapa. Nah, Ahok yang jadi komisaris utama dari tahun 2019 sampai 2024 bilang, doi nggak takut kan? Buka siapa aktor kuncinya. Bahkan beliau bilang nih, sidang terbuka aja, puter tuh rekaman, rapat. Biar rakyat denger sendiri. Nah itu keren tuh. Ini nggak cuma soal hukuman berat loh guys, tapi soal keadilan. Buat kita ini semua nih, yang udah bayar mahal nih, beli BBM. Pertanyaannya nih sekarang nih, pihak kejaksaan berani nggak menurut lo usut tuntas sampai ke aktor intelektualnya? Kalau cuma ngurus kasus ecek-ecek nih, kayak sinetron, percuma. Publik nggak mau cuma lihat figurannya aja yang dihukum guys, tapi dalangnya dong. Kalau bener nih ada tangan berkuasa, berani nggak buka? Menteri BUMN misalnya, kan nggak mungkin kan nggak tahu apa-apa. Halo Pak Menteri, bantah dong tuh pertanyaannya Ahok. Tapi sampai sekarang kok kayaknya hening-hening banget tuh di sana tuh. Rame tuh di publik tuh berspekulasi. Ini apa bener nih? Kata Ahok cuma mau ganti pemain atau emang sengaja dipelihara? Dan yang bikin hati miris guys, Ahok kan sempat singgung tuh soal mafia petrol. Jaringan busuk yang dulu nih bikin Pertamina jadi ladang korupsi. Kita semua kan pengen Pertamina nih jadi lebih baik lagi setelah ini. Tapi kalau cuma jadi ajang aja nih ganti pemain, apalagi sampai ada yang dapat aset gratis. Ah sudahlah guys, rakyat cuma jadi penutup buku cerita judulnya. Makanya kejaksaan harus all out nih, buka dong semua sampai ke aktor intelektualnya. Ahok nih kan udah gelegar nih
Sekarang giliran apa? Penegak hukum dong buktikan. Gelegar juga dong ini. Ini beneran perang melawan korupsi atau cuma drama buat tutup borok? Jadi menurut lo, siapa nih yang gerah dengar suara gelegarnya Ahok? Direksinya kah? Menterinya kah? Atau dalang di balik layarnya? Tapi satu yang pasti, gelegar ini belum selesai bro. Pantengin terus, karena cerita ini bakal bikin kita semua takut, marah, sekaligus penasaran sampai akhir. Gua Singgi,